Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajiyo Windika Pratama. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan SQL Yoke dan juga untuk cara membuat database di dalam SQL Yoke-nya. Untuk sebelum itu, eh, mungkin saya bisa perkenalan lebih detail lagi. Saya Ajiyo Windika Pratama dari kampus Universitas 17 Agustus dengan NPI 14624001112. Nah, mungkin dari perkenalan tersebut kita bisa masuk ke dalam bagaimana sih mengoperasikan SQL Yoke dalam membuat database. Nah, pada bagian pertama kita bisa membuat create database terlebih dahulu. Nah, create database ini berfungsi untuk menyimpan tabel-tabel selanjutnya yang akan dibuat di dalam database. Nah, kita coba jalankan untuk komen di create database tersebut. Nah, di SQL Yoke untuk cara menjalankannya itu memakai GUI yang di sini ada tombol jalankan execute ini, atau kalau shortcutnya itu memakai F9. Nah, kita jalankan saja. Nah, bisa dilihat di sini dua query execute dan dua sukses, 0 error dan 0 warning. Berarti untuk dua kode yang sudah bukan dua kode, lebih ke arah dua query. Nah, dua query yang sudah dijalankan ini dinyatakan sudah berhasil. Nah, setelah itu kita bisa melihat DB-nya itu akan tampil di sebelah sini. Nah, kenapa kok nggak tampil? Nah, di SQL Log ini itu kita harus refresh dulu baru bisa tampil untuk DB musiknya. Nah, untuk cara refreshnya itu ada di tombol bagian refresh object browser di sini. Sepertinya tidak muncul ya. Kalau tidak muncul begini itu biasanya kita coba close dulu. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi kalau ada kendala di SQL Yoke yang tidak memunculkan DB-nya ketika kita sudah run query-nya, itu kalian bisa keluar masuk terlebih dahulu dari aplikasi SQL-nya untuk memunculkan dari DB musiknya. Nah, lanjut ke bagian tabel. Lanjut ke bagian cara membuat tabel. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa query untuk tabelnya. Ada create tabel artis, ada create tabel album, dan lagu. Nah, sebelum kita masuk ke tabelnya, saya akan menjelaskan database apa sih yang saya buat itu. Nah, database yang saya buat itu adalah database tentang musik. Nah, di dalam musik ini terdapat artis, terdapat album, terdapat lagu. Nah, apa fungsi dari database ini adalah untuk merapikan data-data yang jika digunakan di suatu perusahaan, itu datanya itu bisa lebih rapi dan untuk penampilannya itu bisa lebih rapi lagi. Dan apalagi kan data di perusahaan kan nggak mungkin artis itu cuma satu atau dua, pasti bisa lebih banyak. Mungkin bisa 50 artis dan satu artis pun bisa eh, membuat album itu lebih dari satu, dan di album itu bahkan bisa banyak lagi buku. Jadi nggak mungkin data tersebut disimpan berupa kertas, berupa tulis tangan. Kan itu kan termasuk pembuangan kertas gitu kan. Jadi dengan adanya database ini berfungsi untuk menyimpan data-data penting dan eh, menyimpan data yang begitu banyaknya di dalam database. Ya, kita masuk ke bagian membuat tabel lagi. Nah, di membuat tabel ini, untuk yang pertama adalah
create table artist. Nah, di create table artist ini terdapat isi yaitu ID artis, nama artis, genre, dan negara asal. Nah, ID artis ini itu memakai tipe data integer. Nah, integer itu berupa angka ya. Integer itu berupa angka. Terus di sampingnya ada Unisite auto increment. Nah, auto increment ini berfungsi untuk seperti ID artis. ID artis kan urut dari 1 sampai N sampai seterusnya. Nah, auto increment ini berfungsi untuk langsung mengenerate angka 1 sampai ke bawahnya ketika data masuk begitu. Jadi kita nggak perlu menginputkan per satu gitu. Nah, di ID artis karena dia adalah unik yang berupa angka dan nggak akan double-double, kita berikan primary key. Nah, seperti ada penjelasannya, ID unik artis. Jadi ini adalah bisa dibilang ID artis ini untuk relasi, untuk merelasikan antar tabel ke tabel berikutnya. Jadi itulah mengapa di sini dia menjadi primary key, gitu. Nah, untuk nama artisnya memakai varchar. Varchar ini berupa teks seperti ketikan alfabet begitu. Nah, terus tanda kurung ini ada 100, itu adalah jumlah panjangnya, jumlah length kalau di bahasa database. Length itu dalam artian adalah panjang. Jadi nama artis varchar, tipe data varchar dengan panjang 100. Untuk selanjutnya genre varchar dengan panjang 50. Negara asal varchar dengan panjang 50. Nah, mungkin kita bisa menjalankan terlebih dahulu yang creatable yang ini. Nah, cara mengecek bagaimana tabel ini sudah masuk adalah di bagian ini, DB musik ini ada tanda plus, kalian buka, terus di tabel ini juga ada tanda plus. Itu ketika diklik akan muncul ada tabel artis. Nah, oke, lanjut yang berikutnya. Nah, di sini juga ada tabel album. Nah, bedanya tabel artis dan tabel album ini. Tabel artis itu sebagai indukannya. Tabel artis itu sebagai induknya dan tabel album dan tabel lagu ini sebagai anak-anakannya. Makanya di tabel artis ini tidak ada yang namanya foreign key. Nah, sedangkan di tabel album itu ada foreign key yang menghubungkan antara tabel album dengan tabel artis. Nah, untuk penghubungannya di dalam tabel album itu kita menyediakan satu kolom yaitu untuk ID artis integer sesuai tipe datanya yang di atas. Kalau tipe datanya berbeda itu akan menjadi error karena dia tidak akan bisa menjadi relasi antar tabel begitu. Nah, di sini ID artis integer Unisig. Nah, ini menjadi foreign key ke artis seperti pada penjelasan di komennya. Nah, di dalam tabel album juga ada judul album, tipe datanya varchar dengan panjang 100. Ada juga tanggal rilis yang tipe datanya date atau tanggal. Nah, terus ada label. Nah, label di sini varchar juga panjangnya 100. Nah, ini yang menjadi poin penting bagaimana kita cara menghubungkan antar tabelnya, yaitu ada di foreign key. Nah, di sini untuk query foreign key-nya itu seperti itu dengan query seperti ini. Kata-kata seperti ini. Nah, jadi foreign key ID artis. ID artis itu dari yang ini. ID artis ini. Foreign key ID artis. Reference-nya itu dari tabel artis dengan kolom ID artis. Jadi foreign key ini menghubungkan antara ID artis dari tabel artis dengan tabel album kolom ID artis. Begitu. Nah, ini mungkin bisa kita jalankan terlebih dahulu untuk tabel albumnya.
Kita refresh dulu ya biar muncul untuk tabel albumnya. Sudah muncul tabel artis dan tabel album. Oke, kita lanjut ke dalam tabel lagu. Kalian juga bisa melihat di sini tabel album juga sama. Ada foreign key-nya, yaitu untuk tabel lagu ini terhubung ke tabel album. Jadi sama seperti sebelumnya antara album dan artis, ini juga ada relasinya. Gitu. Untuk penjelasannya juga sama. Ada ID album, terus di foreign key kan ID album dari kolom album dari tabel lagu. Setelah itu referensinya dari tabel album, ID album dari tabel album, begitu. Nah, di sini juga ada judul lagu dengan tipe tata varchar, durasi dengan tipe time, terus track number dengan tiny unison. Oke, kita jalankan terlebih dahulu untuk kodenya. Refresh. Sudah muncul ya untuk tabel album, artis, dan lagu. Nah, karena sudah muncul, kita lanjut ke query selanjutnya, yaitu di sini ada alter table. Nah, alter table ini berfungsi itu sebenarnya banyak ya. Ada menambahkan kolom, terus habis itu ada drop itu untuk menghapus juga, ada update itu untuk update isinya juga gitu. Nah, tapi kita di sini masuknya ke bagian alter table. Nah, untuk alter table ini itu adalah menambahkan tahun debut artis. Nah, kita cek dulu nih di bagian di mana artis ya, di artis. Nah, di artis cara melihat tabelnya itu bagaimana sih? Nah, cara melihatnya itu di artis ini diklik dulu, habis itu di bawah sini ada tabel data. Nah, tabel datanya itu tinggal diklik. Nah, ini adalah hasil tabel yang sudah kita buat. Nah, kenapa kok belum ada isinya? Ya karena kita emang belum memberikan isi dari data tersebut. Nah, tapi sekarang kita dalam posisi untuk menambahkan kolom, yaitu menambahkan kolom tahun debut. Nah, di sini kan masih tidak ada tahun debut ya. Karena masih tidak ada tahun debut, makanya kita coba jalankan alter table yang bagian ini. Nah, bagian ini coba kita jalankan. Oke, sukses. Ini kan belum ada muncul, kita refresh di bagian sini. Nah, jadi alter table ini berfungsi untuk menambahkan kolom, yaitu jadi kita terserah mau kemana aja kolomnya. Nah, tapi terserah itu kita juga ada inisiasinya. Jadi alter table di dalam tabel artis membuat atau menambahkan tahun debut, tipe datanya apa, begitu. Terus untuk selanjutnya di sini juga sama, ada alter table album add jumlah lagu integer, tipe data dengan integer. Kita cek dulu di tabel album. Nah, di sini di tabel album belum ada jumlah lagu. Kita coba tambahkan terlebih dahulu untuk di tabel albumnya. Nah, kan refresh, muncul langsung jumlah lagu. Setelah itu di alter table kita juga tambahkan di dalam tabel lagu. Kita jalankan, kita cek di tabel lagu. Oke, tabel lagu sudah menambahkan add bahasa yang ada di belakang sendiri. Oke, sekarang lanjut ke bagian insert data. Nah, ini yang menjadi poin penting seorang database, yaitu ada di datanya. Datanya itu kita input datanya. Nah, di sini untuk awal itu kita nambahkan di data artis, yaitu kita memakai query insert into. Insert into itu menambahkan, ya,
menambahkan data ke dalam tabel artis. Setelah itu ada tanda kurung. Nah, tanda kurung ini kita menginisiasikan juga. Kita mau menempatkannya itu di mana. Bahkan ini pun bisa dibolak-balik. Seperti pop, dari pop itu dirubah ke Noah. Noah dirubah ke pop. Nah, ini kita juga harus hati-hati dalam mengisinya. Karena kalau pop ini dipindah ke Noah, berarti dia masuk ke dalam nama artis, bukan ke dalam genre. Untuk Noah dipindah ke dalam pop, itu dia akan menjadi genre, bukan ke nama artis. Jadi kita harus sesuaikan dengan inisiasinya itu apa yang di awal, gitu. Jadi yang di awal ini adalah nama artis, genre, negara asal, tahun debut, dan value. Nah, value ini adalah isinya. Kita mau isinya seperti apa, gitu. Karena kita sudah menginisiasikan nama artis, genre, negara asal, dan tahun debut, berarti values-nya kita juga harus mengikuti yang ini, mengikuti yang atas. Nah, mengikuti yang atas, berarti di sini kita ada awalan seperti ini. Noah mengikuti nama artis, mengikuti kolom nama artis, pop mengikuti kolom genre, Indonesia mengikuti negara asal, tahun 2000 mengikuti tahun debut. Begitu. Nah, kita coba cek di tabel artisnya terlebih dahulu saja. Seperti ini, kan kosong ya. Kita coba run kodenya. Oke, sukses. Kita coba cek. Karena belum ada, kita refresh. Sudah masuk ya. Terdapat 4 data. Nah, fungsi tadi kan aku ada menyinggung auto increment. Nah, di sini kan kalian bisa lihat tidak ada angka. Tidak ada inisiasi di artis. Nah, auto increment yang ini, nah ini auto increment ini itu berfungsi menampilkan yang ini. Jadi dia datanya langsung urut 1 2 3 4 mengikuti data yang kita masukkan ini. Ada Noah, Celia, Taylor, dan Coldplay. Nah, itu dia langsung urut. Noah nomor 1, Celia nomor 2, Taylor Swift nomor 3, Coldplay nomor 4. Gitu. Nah, terus yang bawahnya ya, yang bawahnya itu kok beda, kok ada nomornya. Nah, ini yang menjadi salah satu pokok foreign key di SQL Yoke. Nah, sebenarnya cara menghubungkan foreign key itu ada dua ya, yaitu yang tadi dari query dan juga dari GUI. Nah, dari GUI itu caranya gimana sih? Mungkin kalian bisa explore. Nanti itu caranya itu seperti ini. Di tabel manapun yang mau di foreign key kan, itu seperti di album ini, itu di klik kanan, ada di manage index kalau nggak salah. Nah, bisa dilihat sih di sini ya, di indeksnya ada primary, ada key. Nah, primary-nya itu yaitu ID album dan key-nya itu ID artis. Begitu. Kita masuk ke foreign key-nya nih. Nah, ini dia adalah foreign key-nya. Foreign key untuk penghubung dari tabel album ke dalam tabel artis. Nah, di sini konsen namanya itu kalian mungkin bisa mengisi terserah ya. Untuk referensinya ini kalian harus mau menuju ke mana. Nah, karena di sini referensinya ada di ID artis, maka di sini mengisinya ID artis. Terus di sini reference database-nya dari mana? Dari DB Musik. Karena nggak mungkin kan kita referensinya database langsung pakai di database kuliah kan nggak mungkin. Jadi harus masih di dalam lingkup DB Musik, database musik. Nah, untuk reference table-nya ini dari mana? Dari tabel artis. Reference kolomnya dari tabel artis itu ada di mana? Ada di ID artis di dalam tabel artis. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke query-nya lagi. Nah, ini yang menjadi membedakan. Kenapa kok tiba-tiba ada angka di depan? Padahal kan bisa langsung manggil ID artis. Nah, ini yang menjadi perbedaan untuk SQL Yoke. Kalau di SQL Yoke kita masih belum ada angka atau karena di tabel mana tadi? Di tabel artis ini sudah ada angka, tetapi di tabel album ini bisa dilihat ya.
kan masih nol, masih tidak ada isinya. Nah, ini kalau tidak kita isi, ketika kita mencoba query yang join, itu dia akan error, atau tidak menampilkan. Nah, tidak menampilkan ini karena dia emang belum ke foreign key dari segi kolomnya. Itu yang menjadi masalah di SQL Yoke, begitu. Jadi, ketika kita memakai foreign key dan sudah ada datanya, mendingan atau emang dianjurkan itu untuk kolom ID artis itu diberikan angka, ya, angka sesuai dengan di tabel artis. Nah, ID artis ini harus sama dengan ID artis di album, atau kebalikannya ya. ID artis di album itu harus sama dengan ID artis di dalam tabel artis, supaya dia bisa menjadi relasi antar tabelnya, begitu. Oke, tanpa berlama-lama kita coba jalankan ya. Jalankan, oke, sukses. Kita refresh. Nah, bisa dilihat di sini datanya sudah masuk semua. Terus kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu ada data lagu. Kita juga coba jalankan juga tanpa berlama-lama juga di lagu ya. Kita cek di lagu. Nah, sudah tampil ya datanya. Nah, ini tersebut adalah masih dalam dasar cara membuat database itu bagaimana, cara input data itu bagaimana, begitu. Nah, kita lanjut ke bagian query-nya nih. Nah, untuk bagian query-nya itu ada di yang awal. Itu ada select dasar. Seperti di sini, saya sudah membuat beberapa query yang akan saya jelaskan untuk kedepannya. Nah, di sini untuk query dasarnya, yang pertama itu adalah select. Nah, select. Nah, ini select. Select ini itu sebenarnya itu bisa bermacam-macam. Sebenarnya ya, sebenarnya itu bisa bermacam-macam. Tapi di sini saya menggunakan select bintang form artist. Nah, ini itu bintang itu ada maknanya. Bukan sekedar bintang ini apa sih? Kayak buat apa? Mending dihapus saja. Itu bukan ya. Bintang ini ada alasannya. Nah, di sini juga saya memberikan keterangan bahwa select bintang form artis itu menampilkan semua data artis. Nah, menampilkan semua itu karena apa? Karena bintang tersebut. Kalau tidak ada bintang, ya hanya eh, menampilkan artis, gitu. Menampilkan artis dan di mana kita nggak tahu menampilkan berapa, begitu. Kalau ada bintangnya, itu menampilkan semua data dari tabel artis. Nah, mungkin kita bisa coba jalankan untuk yang select awal ini. Nah, ini dia. Kita menampilkan semua database dari tabel artis. Kita menampilkan semuanya dari tabel artis. Nah, untuk selanjutnya, menampilkan nama artis saja. Nah, menampilkan nama artis saja itu seperti ini. Select nama artis. Nama artis ini kita ketahui dari mana sih? Kita ketahuinya dari kolom. Kalau kita berbeda, seperti ini tidak ada underscore-nya, itu tidak akan bisa ya. Nah, error. Jadi dia nggak tahu ini select-nya itu ke kolom mana, gitu. Padahal di tabel artis adanya itu nama underscore artis, bukan nama artis, begitu. Jadi di sini kita tambahkan underscore, kita coba jalankan. Baru muncul. Jadi antara query dan juga pemanggilan dari tabel itu harus sesuai. Harus sesuai dengan kata-katanya itu seperti apa. Kalau berbeda, itu dia akan menyebabkan error dan tidak akan diketahui kita itu mau manggil ke bagian mananya. Begitu. Oke. Lanjut ke select selanjutnya. Nah, menampilkan judul album. Masih sama seperti di yang atas, kita ke tabel album, menampilkan judul album. Nah, judul albumnya kan tadi kan ada 4, ya. Ada 4, seperti ada di sini. Nah, ini.
judul albumnya ada seperti seharusnya 07-1989, terus ada Parachute. Ini judul albumnya. Nah, di sini dia menampilkan hanya pada judul album. Oke, kita masuk ke dalam select dengan as atau alias. Nah, select dengan as atau alias ini itu berfungsi untuk apa sih? Yang itu berfungsi untuk mengubah nama kolomnya. Jadi seperti ini ya. Kita bisa melihat dari judul album. Nah, judul album kan kalau ada underscore-nya kan jelek ya. Kalau ditampilkan ke dalam presentasi atau kita lihatkan kepada publik gitu kan, untuk pemanggilan tata-tatanya kayak seperti kita di website manapun kalau kepengen melihat pesanan kita itu gimana, nah itu kan nggak mungkin seperti pesanan underscore bla bla bla, kan nggak mungkin. Jadi harus jelas gitu loh, harus satu kata yang tidak ada logo-logonya. Nah, as ini berfungsi untuk mengubah itu, mengubah yang awalnya namanya nama berupa database berubah dijadikan real nama. Seperti ini ya contohnya. Jadi di select ini nama artis as nama from artis. Nah, ini mengganti nama kolomnya. Jadi biar dia itu lebih rapi saja. Mungkin kita bisa jalankan saja biar langsung membuktikan. Seperti ini. Harusnya kan dia menampilkan nama artis, nama underscore artis. Tetapi di sini dia hanya menampilkan nama. Karena apa? Karena sudah dialiasin. Jadi select nama artis alias nama form tabel artis. Jadi kita menampilkan nama artis dari tabel artis dengan ini dengan alias yaitu nama. Gitu. Oke, kita lanjut ke query selanjutnya juga. Kita coba jalankan contoh berikutnya. Nah, seperti ini. Dia juga menampilkan sama, sudah dirubah dari judul album ke alias album saja. Jadi tidak ada judulnya. Di sini juga judul lagu menjadi lagu saja. Gitu. Oke. Masuk ke query selanjutnya, yaitu operator pembanding. Nah, operator pembanding digunakan untuk membandingkan nilai dalam kondisi where. Contohnya sama dengan, kurang dari, lebih dari. Nah, di dalam operator pembanding ini kita bisa lihat ya, select bintang from artis where tahun debut lebih dari 2000. Berarti kita di sini ingin menampilkan data dari tabel artis lebih dari tahun 2000. Begitu. Kita langsung coba saja. Nah, di sini dia hanya menampilkan yang lebih dari tahun 2000. Dan data yang sebelumnya kita input itu hanya yang tahun lebih dari 2000 hanya ada punyanya Taylor Swift. Dan yang lainnya rata-rata ada di under 2000. Nah, jadi hanya menampilkan yang ada di atas 2000. Begitu. Untuk selanjutnya, kita ada di sama dengan nih. Di sama dengan, untuk operator sama dengan ini akan menampilkan jumlah lagunya sama dengan 10. Mungkin kita bisa jalankan saja. Nah, jadi di query selanjutnya ini itu kan ambil dari album ya, ambil dari tabel album where jumlah lagu. Ini jumlah lagu sama dengan 10. Jadi kita hanya mencari jumlah lagu yang jumlahnya itu hanya ada 10 per albumnya. Begitu. Lanjut ke select selanjutnya. Kurang dari. Nah, untuk kurang dari ini itu ada di track number-nya. Jadi kita itu mencarinya itu ada di track number-nya. Nah, mungkin kita juga bisa rubah yang ada di sini. Kalau ininya mau kurang dari juga bisa. Kita coba jalankan juga. Jadi kita bisa tahu nanti tahunnya itu yang kurang dari 2000 itu berapa, ada apa aja sih? Akan menampilkan yang ini. Loh,
tahun 2000-nya kok nggak ada? Ya karena dia di sini tidak disebutkan ingin ditampilkan karena batasannya dari 2000. Kecuali kalau memakai sama dengan. Harusnya pakai sama dengan ya untuk menampilkan yang tahun 2000. Nah, seperti ini. Jadi dia hanya menampilkan yang tahun 2000 saja. Kembali lagi seperti ini. Oke, lanjut ke query selanjutnya, yaitu operator aritmatika. Nah, di operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan di dalam query-nya. Contohnya di sini ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Nah, di sini kita bisa langsung coba saja ya yang di awal. Nah, yang di awal ini jumlah lagunya itu ada jumlah lagu plus 2. Berarti dari jumlah lagu ini itu ditambahkan 2 dari album. Semuanya itu nanti ditambahkan 2. Itu. Untuk select juga sama, kita coba jalankan juga. Nah, track number dikali 2. Nah, track number kan tadi kan rata-rata kan 1. Ya, rata-rata kan 1. 1 dikali 2, 2. Terus 2 dikali 2, 4. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 2, 2. Nah, itu seperti ini. Jadi, kita mengalihkan isi dari track number-nya. Terus lanjut lagi ke select-nya. Nah, ini tahun terbitnya juga dikurangin. Jadi tahun terbit, tahun debut. Tahun debut dikurangi 5. Begitu. Nah, ini harusnya kan tadi ada tahun 2000, tahun tahun yang lain-lainnya itu dikurangi dengan 5 dengan operator pengurangan. Oke. Lanjut kepada bagian operator logika. Nah, operator logika ini ada and, or, not, dan in. Like, between, dan distinct. Bukan, sampai between saja. Nah, untuk and ini itu digunakan jika semua kondisi harus terpenuhi. Data akan ditampilkan jika semua syarat bernilai benar. Jadi, data untuk menampilkan and itu semua datanya itu harus benar. Kalau salah ya dia akan error, jadi error. Nah, karena dia benar, maka dia akan menampilkan. Jadi seperti ini teorinya. Select bintang form artis itu mengambil semua data dari tabel artis, where genre. Kita ambil genrenya itu pop, and, dan negara asalnya Indonesia. Kalau genrenya pop dan negara asalnya bukan dari Indonesia, dia tidak akan menampilkannya, tidak akan tampil dari result tabelnya, begitu. Selanjutnya kita masuk ke OR. Kita masuk ke bagian OR. Untuk OR digunakan jika salah satu kondisi terpenuhi. Jadi cukup satu syarat saja yang benar. Jadi seperti ini nanti contohnya. Nah, untuk OR itu atau. OR itu singkatannya atau ya. Bukan singkatan sih, artinya. Artinya OR itu atau. Nah, select bintang from artist where kolom genre pop atau genrenya rock. Nah, jadi di sini itu menampilkan genre pop dan genre rock gitu. Kalau salah satu tidak terpenuhi dan salah satunya terpenuhi juga tetap akan menampilkan. Oke, lanjut ke bagian not. Nah, di sini untuk notnya juga sama, yaitu not digunakan untuk membalik kondisi, artinya mengambil data yang tidak sesuai dengan kondisi tersebut. Jadi select bintang from artis, select semua data dari artis, where not negara asal Indonesia. Jadi kita tidak ingin mengambil data dari Indonesia. Dari tabel negara asal dengan isi Indonesia itu tidak akan ditampilkan. Nah, di sini berarti yang ditampilkan hanya di negara selain Indonesia. Nah, untuk tampilannya ada USA dan UK, begitu. Untuk in, kita lanjut lagi. Nah, in ini digunakan untuk mencari beberapa nilai.
sekaligus dalam satu kondisi. Biasanya menggantikan banyak OR agar lebih sederhana. Kita coba jalankan. Nah, ini berarti kita ambilnya itu langsung dari ID artis. Nah, ID artisnya cuma 1 dan 2, berarti menampilkan dari ID artis 1 dan 2. Gitu. Kita lanjut ke select. Nah, ini select. Nah, ini untuk like itu, like digunakan untuk pencarian pola teks biasanya menggunakan simbol persen. Simbol persennya itu adalah ini. Nah, simbol persen untuk mencari sebagian kata. Nah, persen ini itu ada maknanya, bukan apa asal-asalan. Nah, persen ini maknanya itu sebelum A itu terserah kata apa saja, dan setelah A juga kata terserah apa saja. Jika persennya hilang, itu juga dia akan A-nya itu harus ada di depan, nggak boleh ada di tengah-tengah, karena dia tidak ada inisiasi bahwa depannya itu terserah begitu. Oke, kita coba saja. Nah, ini hasilnya. Jadi separuh aku. Nah, ini ada A, terus ada A. Jadi A-nya itu ada di tengah-tengah. Mungkin kita bisa coba seperti ini. Kita ganti dengan S. Karena ini rata-rata S ya. Nah, jadi hanya menampilkan yang S depannya saja. Lihat, belakangnya kan tidak ada S. Hanya ada S ini. Nah, S ini pun dia manggilnya bukan yang S ini, tapi manggil yang S yang depan. Begitu. Kita lanjut ke query selanjutnya. Di between. Nah, between digunakan untuk mencari data dalam rentang nilai tertentu. Misalnya antara angka 10 sampai 20. Misalkannya. Nah, di sini bilingnya berapa? Ada 10 dan 13. Berarti rentannya adalah di antara 10 dan 13. Kita coba jalankan biar kita tahu bagaimana hasilnya. Nah, jumlah lagu. Kita lihat di jumlah lagu. Nah, jumlah lagunya itu hanya menampilkan yang di antara 10 dan 13. Bisa dilihat di sini, 10, 12, 13, 10. Tidak ada yang kurang dari 10, tidak ada yang lebih dari 10. Gitu. Itulah fungsinya dari between. Nah, kita masuk lagi ke dalam bagian query distinct. Nah, distinct ini bisa dibilang seperti digunakan untuk menampilkan data yang unik saja. Data yang sama atau yang terduplikat itu akan dihilangkan atau tidak akan ditampilkan di dalam result tabelnya. Mungkin kita bisa coba saja. Nah, seperti di sini, pop, pop rock, rock. Di sini kalau ada yang sama seperti pop, pop, itu dia tidak akan ditampilkan. Itulah fungsi dari distinct. Untuk contoh selanjutnya, kita juga bisa jalankan. Nah, Indonesia, USA, UK. Cuma ada 3, padahal kan datanya kan ada 4. Harusnya ini ada data yang sama. Jadi dia salah satunya tidak ditampilkan. Ini juga sama. Coba, hanya ada Indonesia dan English. Oke, lanjut ke order by. Nah, order by digunakan untuk mengurutkan data, biasanya secara ascending atau urutannya itu urut dari A sampai Z. Nah, ini juga bisa kebalikannya ya, dari A sampai Z bisa, dari Z sampai A juga bisa. Jadi kita coba yang awal dulu. Run. Jadi kita mengurutkan nama artis. Kita urutkan dari nama artis. Nama artis untuk awalan yaitu ada A, B, C. Nah, ini ada C, N, S, T. Jadi sudah urut ya. Terus kita lanjut ke query sebelahnya. Nah, order by tanggal rilis text atau terbaru ya. Kita urutkan dengan
tanggal rilis terbaru. Tanggal rilis terbaru. Nah, terbaru ini berarti kita lihat dari tanggal rilisnya. 2014 bulan 10 tanggal 27. Untuk yang lainnya hanya ada di bawahnya 2014. Jadi ini untuk mengurutkan dari yang terbaru dan ditampilkan paling atas. Gitu. Kan biasanya kan yang terbaru kan paling bawah kalau kita menginputkan yang tahun-tahun baru. Begitu. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Itu sama seperti yang awal, yaitu track number, ya, track number itu mengurutkan dari 1, 1, 1, dan 2. Begitu. Oke, lanjut ke group by. Nah, di sini bisa dilihat group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Biasanya digunakan bersama fungsi seperti count untuk menghitung jumlah datanya. Nah, kita juga bisa langsung mencoba query-nya bagaimana. Nah, seperti ini. Jadi, genre pop itu ada berapa sih di data yang sudah kita inputkan tadi? Nah, di sini kita langsung memanggilnya, langsung menjumlahkannya. Count-nya itu berjumlah berapa di genre pop, ada berapa lagu di genre pop, begitu. Bukan lagu sih, lebih ke arah album. Ada berapa album? Nah, ternyata ada 2, begitu. Ini juga sama. Nah, count-nya itu berapa, jadi ID artis, count-nya berapa. Jadi setiap artis hanya memiliki 1 album. Gitu. Di sini juga sama, ID album, from lagu, ID album. Gitu. Masuk lagi ke having. Masuk ke query having. Nah, having digunakan untuk memberi kondisi pada hasil group by. Berbeda dengan where, having digunakan setelah proses pengelompokan. Jadi bisa dibilang having ini seperti filter ya, teman-teman. Jadi kita coba saja. F9. Nah, seperti ini filter hasil grup. Nanti dia munculnya itu adalah genre, terus ada count 2 begitu. Oke. Lanjut ke contoh berikutnya, yaitu di select 9. Nah, juga sama, nanti hasilnya di ID artis, count-nya berapa. Nah, di sini kan count-nya 1, berarti kita hanya menampilkan yang 1 saja. Gitu. Lanjut lagi. Di sini juga ada ID album, terus count-nya yang ditampilkan itu ada di 1 saja. Masuk ke agregan. Nah, agregan ini, fungsi agregan digunakan untuk melakukan perhitungan pada data. Contohnya, ya, seperti contohnya itu di sini ada count, ada average, ada max. Nah, di sini untuk count sendiri adalah jumlah data, untuk average adalah rata-rata dari jumlah tersebut, terus max adalah nilai terbesar. Nah, kita coba jalankan satu persatu. Nah, di sini untuk form address-nya jumlah datanya cuma ada 4. Karena emang tadi kan dari awal kita sudah menginputkan itu hanya ada 4. Gitu. Untuk selanjutnya, untuk jumlah lagunya itu rata-ratanya ada di 11.25.000 ya. Cukup banyak. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, itu di nilai terbesar. Nah, max track number-nya itu paling besar itu ada di 2. Begitu. Oke, lanjut ke bagian query terakhir, yaitu inner join. Nah, ini yang biasanya itu kita pakai di dalam database. Yang paling sering itu kita pakai yang ini, yaitu inner join. Nah, inner join digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih tabel berdasarkan relasi. Hanya data yang memiliki hubungan yang akan ditampilkan. Nah, hubungannya itu ada di foreign key-nya yang tadi kita inisiasikan. Kalau tidak ada foreign key, ya
gimana kita mau manggil dari tabel-tabel yang nggak terhubung gitu kalau belum diinisiasikan. Nah, jadi kita langsung coba saja untuk yang pertama yaitu artis dan album. Di sini saya akan menjelaskan query-nya ya. Select artis, select dari tabel artis, mengambil nama artis, koma, dari tabel album, mengambil judul album, form artis, ya form tabel artis, inner join album on artis, ID artis itu berarti ada di tabel artisnya sama dengan album ada ID artisnya. Nah ini penghubungnya itu di foreign key-nya itu yang ini, yang on ini. Nah yang on ini itu harus ada di kedua tabel. Nah, kita coba jalankan. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Hasilnya itu nama artis dan judul album saja yang ditampilkan. Form artis. Gitu. Jadi dia akan menampilkan nama artis dan judul album. Form tabel artis. Nah, ini kita juga bisa pemisalan seperti S nama aku lupa. Sebentar. Kalau nggak salah itu seperti ini. S nama. Kita coba ya. Setahu saya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nama artis ini kita rubah menjadi sederhana saja yaitu nama. Terus habis itu albumnya itu kita berubah menjadikan album. Begitu. Itu juga bisa ditambahkan seperti ini. Hapus saja. Terus kita juga hapus yang ini. Oke, lanjut ke album dan judul. Kita coba karena query-nya juga hampir sama ya. Nah, hasilnya juga akan seperti ini, yaitu dari judul album, terus judul lagu yang ditampilkan dari tabel album dan tabel lagu. Formnya dari album inner join, lagu on album, titik ID underscore album sama dengan lagu titik ID album. Gitu. Nah, dari kedua ini, itu kan kita hanya menghubungkan antara dua tabel. Nah, sekarang kita coba 3 tabel. Kita menampilkan dari 3 tabel ya. Dari 3 tabel akan menampilkan seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Jadi ada nama artis dan juga judul lagu. Nah, inner join album artis.id artis sama dengan album ID artis, inner join lagu on album ID underscore album sama dengan lagu titik ID underscore album. Nah, ini kenapa kok foreign key-nya kenapa kok nggak dua aja antara nama artis dan judul lagu? Nggak bisa, karena judul lagu ada di dalam tabel lagu. Nah, tabel lagu ini hanya berhubungan dengan album, bukan berhubungan untuk tabel lagu hanya berhubungan dengan album, bukan berhubungan langsung dengan artis. Jadi kita harus menginisiasikan bahwa melewati album dulu, baru ke artis. Baru kita bisa menampilkan bahwa judul apa itu nama artisnya juga bisa menampilkan judul lagu dari tabel lagu. Itu adalah relasi dari 3 tabel menggunakan foreign key. Ya, oke. Mungkin itu saja untuk query-nya ya yang saya jelaskan. Sebenarnya masih banyak lagi query yang masih bisa dieksplor begitu. Dan dengan query ini kita juga bisa mengelola dan mengambil data dari database secara lebih fleksibel dan terstruktur. Jadi fungsi database ini itu sangat kompleks ya, sangat kompleks dan cara membuatnya itu tidak mudah. Jadi kita sendiri
itu harus belajar sungguh-sungguh tentang database ini, urutannya itu bagaimana. Dan untuk foreign key saja emang sebenarnya tidak semudah itu. Jadi kita harus mempelajari lebih dalam lagi itu bagaimana antar relasinya gitu. Nah, ini saja masih di 3 tabel. Mungkin kalau di perusahaan akan lebih banyak lagi tabelnya seperti 10, 20, 50 dan kita harus tahu foreign key-nya. Itu. Itu yang menjadi poin penting saya sendiri untuk kalau mau ingin menjadi data analis atau data engineer itu harus seperti itu apa belajarnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih telah menonton. Saya Jawindika, izin undur diri. Terima kasih.